semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempersembahkan sebuah video animasi yang bertemakan peran ASEAN dalam penyelesaian konflik antara Thailand dan Kamboja yang meliputi latar belakang. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa menurut ASEAN. Norma ASEAN sebagai guiding principles. Berikutnya adalah peran ASEAN sebagai mediator sengketa Kamboja dan Thailand. Nah, daripada menunggu waktu yang lebih lama lagi, yuk mari kita saksikan video animasi dari kelompok 6. Terima kasih. Pada dasarnya, Kamboja dan Thailand adalah dua negara di Asia Tenggara yang berbatasan secara langsung. Thailand berbatasan dengan Kamboja di sebelah barat, sedangkan Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah timur. Dua negara ini cukup menjalin hubungan bilateral yang baik dan tergabung menjadi negara anggota di ASEAN. Konflik ini bermula di mana pada daerah perbatasan kedua negara berdiri sebuah kuil yang bernama Kuil Previhyar. Wilayah Previhyar di Kamboja berbatasan langsung dengan wilayah Sisaket di bagian timur Laut Thailand. Kuil Previhyar sendiri adalah monumen Angkor Gianera yang terletak di Provinsi Utara Previhyar, 400 km utara Phnom Penh dan 140 km barat Laut Angkor yang dekat dengan perbatasan Kamboja dengan Kerajaan Thailand. Pada tahun 1962, kedua negara ini mulai terlibat perselisihan yang bertujuan untuk memperebutkan kuil yang terletak di antara kedua negara ini. Kemudian, kasus tersebut dibawa ke ICJ atau International Court of Justice. ICJ memutuskan bahwa Kamboja lah yang berhak atas kepemilikan kuil Previhyar tersebut. Namun, keputusan ICJ tidak juga menjelaskan tentang kepemilikan wilayah, sehingga Thailand tidak puas dengan keputusan ICJ tersebut. Setelah lama perang dingin antara Thailand dan Kamboja, pada tahun 2008, kedua negara kembali berselisih mengenai konflik perebutan wilayah perihal sengketa wilayah Kuil Previhyar. Wilayah Kuil Previhyar sendiri itu seluas 4,6 km yang menjadi wilayah yang disengketakan. Kedua negara sama-sama berusaha mengklaim wilayah tersebut merupakan wilayah teritori mereka. Perselisihan semakin meningkat di wilayah perbatasan ketika Kamboja berhasil mendaftarkan Kuil Previhyar yang dibangun pada abad ke-11 dalam daftar warisan dunia tahun 2008. Dengan berbekalnya peta yang dibuat oleh Prancis di zaman penjajahan, Kamboja berhasil mendaftarkan kuil tersebut ke UNESCO tanpa adanya pemberitahuan ke Thailand. UNESCO menetapkan kuil tersebut sebagai salah satu warisan dunia. Keberhasilan ini disambut gembira oleh Kamboja dan menimbulkan kemarahan Thailand. Kemarahan Thailand dikarenakan kuil tersebut terletak di perbatasan. Secara tidak langsung, Thailand memiliki kewenangan atas kuil yang dijadikan tempat ibadah oleh warga Thailand. Selain hal itu, Thailand merasa kecewa karena Kamboja menggunakan peta buatan Prancis yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini. Hingga pada tahun 2011, suara senapan dan ledakan terdengar dari wilayah perbatasan di mana militer dua negara yang sedang melakukan baku tembak, sehingga jumlah total korban tewas menjadi 11 prajurit serta 1 masyarakat sipil dan kerusakan fasilitas umum. Konflik tersebut terdengar hingga ke PBB, sehingga PBB minta kedua negara menyelesaikan konflik dengan cara yang telah diatur oleh organisasi regional, dalam hal ini adalah ASEAN. Ada beberapa cara penyelesaian konflik menurut ASEAN, yaitu melalui ASEAN Way dan Piagam ASEAN. Penyelesaian konflik dengan ASEAN Way yaitu menyelesaikan konflik dengan negosiasi. Prinsip ASEAN Way terdapat dalam pasal 13-17 Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama. Prinsip ASEAN Way berkenaan dengan mengedepankan perdamaian, non-intervensi, dan non-penggunaan angkatan bersenjata. Tugas dari perjanjian tersebut adalah memberi saran penyelesaian konflik dan menekankan perdamaian. Cara penyelesaian kedua adalah dengan Piagam ASEAN. Dalam pasal 23-28 tentang penyelesaian sengketa, ASEAN menggunakan ADR, yaitu mediasi, jasa baik, konsiliasi. Mediasi adalah di mana negara-negara yang berkonflik mengundang pihak ketiga
untuk mempengaruhi persepsi atau perilaku mereka, serta memberikan peran yang lebih aktif bagi pihak ketiga dalam proses negosiasi. Jasa baik adalah di mana pihak ketiga diminta untuk membujuk negara yang berkonflik agar mau menegosiasikan penyelesaian secara damai. Konsiliasi adalah di mana pihak ketiga mempertimbangkan semua elemen sengketa dan secara formal mengajukan saran penyelesaian. Namun apabila dinilai tidak bisa diselesaikan dengan cara yang telah ada, maka dapat diajukan dalam KTT ASEAN untuk keputusannya atau meminta bantuan Dewan Keamanan PBB. Peran konkret ASEAN adalah ASEAN telah berperan sebagai instrumen, yaitu pada tahun 2011 ASEAN menjadi mediator bagi kedua negara atas kepercayaan negara berkonflik. ASEAN memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang digelar, serta memberikan solusi dalam mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Pada tahun 2012 sampai 2013, ASEAN menyiapkan pasukan pemantau untuk mengawasi daerah berkonflik agar tidak terjadi baku tembakan di daerah perbatasan. Selain itu, ASEAN juga berperan sebagai area, yaitu ASEAN mewadahi pertemuan-pertemuan formal dan informal kedua negara, serta menggulirkan kembali perundingan JBC. Peran sebagai area ditunjukkan melalui pertemuan antar Menteri Luar Negeri ASEAN yang dilakukan pada Februari 2011. Lalu pada April 2011, pertemuan dalam agenda JBC, dan Mei 2011, pertemuan trilateral. ASEAN juga berperan sebagai aktor independen dengan melibatkan diri dalam penyelesaian konflik secara langsung pada tahun 2011. ASEAN bertindak tanpa adanya campur tangan kekuatan lain. ASEAN juga bersikap netral sebagai bentuk prinsip organisasi yang diterapkannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus sengketa antara Thailand dan Kamboja adalah ASEAN telah menerapkan prinsip Asian Way dalam tindakannya, dengan tidak melakukan intervensi, mengupayakan cara-cara damai melalui pertemuan bilateral dan trilateral, pembentukan JBC, penyelesaian menggunakan mekanisme ASEAN yaitu Piagam ASEAN. Di balik setiap peran yang dilakukan oleh ASEAN, perbedaan pandangan kedua negara antara Kamboja dan Thailand ini menjadi hambatan bagi ASEAN. Namun, terlepas dari hambatan tersebut, ASEAN secara perlahan dapat menurunkan intensitas konflik terhadap kedua negara. ASEAN juga berusaha menanamkan upaya-upaya damai bagi kedua negara untuk menyelesaikan sengketa. Saran yang dapat diberikan kepada ASEAN adalah ASEAN harus lebih tegas untuk menunjukkan keberadaan ASEAN sebagai organisasi internasional. Selain itu, dibutuhkan kepercayaan antar negara anggota ASEAN bahwa ASEAN dapat menyelesaikan konflik di tingkat regional. Itulah langkah serta peran ASEAN sebagai organisasi tingkat regional dalam penyelesaian sengketa antara Thailand dan Kamboja. Sebenarnya hasil kerja kelompok ini adalah bahwa ASEAN telah menerapkan prinsip ASEAN dalam tindakannya dengan tidak melakukan intervensi. ASEAN mengupayakan cara-cara damai melalui pertemuan bilateral dan trilateral. Menyelesaikan menggunakan mekanisme ASEAN atau Piagam ASEAN. Di balik setiap peran yang dilakukan, perbedaan pandangan kedua negara ini menjadi hambatan bagi ASEAN. Namun, terlepas dari hambatan tersebut, ASEAN perlahan dapat menurunkan intensitas konflik kedua negara. Sarannya adalah bahwa ASEAN harus lebih tegas untuk menunjukkan keberadaan ASEAN sebagai organisasi internasional, dan harus adanya kepercayaan antara negara anggota ASEAN bahwa ASEAN dapat menyelesaikan konflik di tingkat regional. Sekian dan terima kasih.